Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Dan hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-16. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian, bab 12 ayat 13 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 19. Mau mengajak kita sekalian bahwa ketika kita jatuh ke dalam dosa, dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, maka kita diberikan kesempatan untuk bertobat dan dipulihkan. Selanjutnya di dalam bacaan kedua yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 26 sampai dengan 27, mau menggambarkan kepada kita sekalian bagaimana peran Roh Kudus yang terus berdoa bersama kita kepada Allah dan membantu kita dalam seluruh perjuangan hidup kita. Roh Kudus terus membimbing kita. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang tetap setia menuntun hidup kita. Selanjutnya di dalam Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 43 dikatakan kepada kita sekalian tentang perumpamaan yang indah antara gandum dan ilalang. Tetapi bahwa pada akhirnya firman Tuhan mengatakan, biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dalam hidup setiap hari kita menyadari bahwa selalu ada yang bergandengan, ada bersama-sama, berpasang-pasangan, misalnya hitam dan putih, timur dan barat, dan lain sebagainya. Kita berada dalam siara hidup yang pasti bahwa tidak bisa kita sangkal kebaikan dan kejahatan itu ada bersama-sama. Mereka hadir berdampingan. Namun pada akhirnya pilihan tetap tergantung dari setiap orang. Karena itu hidup itu adalah satu pilihan, dan pada akhirnya kita memutuskan untuk menjalankan kebaikan dalam hidup ini. Tetapi ketika kita mau hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama, si jahat tidak pernah tidur. Si jahat terus merecoki kita supaya kita berpaling dari kebaikan itu. Karena itu dalam firman Tuhan hari ini, teristimewa dalam Injil, Yesus minta kepada kita semua supaya terus memperjuangkan kehidupan di tengah dunia, walaupun kadang-kadang kita harus berhadapan juga dengan tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan. Di dalam kitab Kebijaksanaan bab 12 ayat 13 sampai 19 ditunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang adil dan penuh belas kasih. Tidak seorang pun layak membenarkan diri di hadapannya, karena Dia sungguh mengetahui isi hati kita. Apa yang dikagumi manusia belum tentu dikagumi oleh Allah. Demikian juga dikatakan di dalam Lukas bab 16 ayat 15. Karena itu mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kita tetap hidup baik dan benar di jalan Tuhan. Hari ini juga gereja mengajak kita untuk merayakan Hari Orang Tua
kakek nenek. Bahkan pada hari gembira ini, kita ingin belajar mengenai makna perjuangan dan kesetiaan dalam hal-hal yang baik, terutama untuk mencintai Tuhan, Sang kebaikan itu. Dan sekaligus juga dari para orang tua, kakek dan nenek ini, kita belajar dari mereka soal hidup dan kehidupan. Bagaimana mereka memperjuangkan kehidupan mereka sejak muda mereka. Makan garam dalam hidup. Mereka kaya akan pengalaman iman dan kehidupan. Karena itu baiklah pada hari ini kita mengambil waktu bersama merayakan Ekaristi, berkumpul bersama dengan para orang tua, kakek dan nenek kita masing-masing. Apakah mereka yang jauh maupun dekat, kita saling mendoakan dan mendukung satu sama lain. Karena sekali lagi, kita bisa belajar banyak hal dari hidup mereka sekalian. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita berjalan dalam terang sabda Tuhan hari ini, supaya terus memperjuangkan kebenaran, supaya kita juga boleh dibenarkan di hadapan Tuhan dan sesama. Satu hal yang hari ini mau kita minta dari Tuhan adalah semangat kerendahan hati. Karena itu, saya menutup permenungan ini dengan apa yang dikatakan oleh Santa Elizabeth Bailey. Dia mengatakan begini, gerbang surga itu sangat rendah, dan hanya orang yang rendah hatilah yang dapat memasukinya. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita belajar untuk rendah hati dan terus berbuat baik di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.